Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk pembacaan doa hari ini ya. Amin. Nah, sekarang ibu mau mengabsen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah ya kalau masuk semua. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan kita untuk pembelajaran kali ini agar kalian sebagai siswa dapat menyebutkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan yang kedua, yakni meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama apa tadi? Menyebutkan ciri-ciri. Yang kedua, meyakini. Nah, anak-anak, sekarang coba dibuka buku paketnya di halaman 61. Di situ ada materi ya, ada materi, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Nanti di akhir kita akan melakukan refleksi bersama-sama. Kalau sudah, di sini Bu Guru akan sedikit menjelaskan dari apa yang sudah kalian baca tadi. Siapa yang masih ingat? Nah, Nabi Muhammad itu sejak kecil memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama, baik terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, perempuan, janda, maupun terhadap orang yang memusuhinya. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus meneladani sikap-sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ya. Siapa di sini yang masih suka jahil ke temennya, yang tidak sayang kepada temennya, yang tidak sayang kepada orang tuanya, yang suka menendang-nendang hewan? Siapa? Yo ngaku. Nah, yang kedua, akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kitabnya siapa? Al-Quran itu adalah kitabnya kita. Nah, kita sebagai umat muslim. Bagus. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad ini tidak hanya menyayangi ke sesama manusia, tetapi beliau juga menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan ya. Kayak gimana contohnya Bu buat menyayangi hewan atau tumbuhan? Nah, kalau menyayangi tumbuhan, kalian bisa merawatnya dengan baik, disiram setiap pagi ya, diberi pupuk tumbuhannya, digunting-guntingin kalau ada daun-daun yang kering, begitu ya. Dan untuk menyayangi hewan, siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Nah, kalau dari kalian punya hewan peliharaan, di situ kalian harus memberi makan, memberi minum, memandikannya kalau memang perlu dimandikan ya. Nah, selanjutnya Rasulullah itu siapa? Sebelumnya Ibu tanya dulu, Rasulullah itu adalah umat. Rasulullah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini tidak pernah bersikap kasar kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan. Tidak pernah bersikap kasar sedikit pun. Jadi kita sebagai umatnya harus meneladani kepribadian Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya di sini juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menebang pohon secara sembarangan. Nah, selain ini adalah larangan dari Nabi Muhammad, apalagi akibatnya kalau kita menebang pohon secara sembarangan? Ayo, ada yang tahu?
Akibat kalau kita menebang pohon secara sembarangan itu adalah bisa terjadi banjir, tanah longsor. Jadi meskipun tidak dianjurkan oleh Nabi, kalau secara logikanya kita memang tidak boleh menebang pohon secara sembarangan, secara liar itu tidak boleh ya. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini ibu ada video. Ibu ada di video di mana di sini isinya adalah tentang kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentar ya, ibu tunjukkan dulu. Silahkan kalian lihat ke papan tulis yang sudah ibu set proyektornya ya. Allahu Akbar, yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat semesta alam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diutus untuk manusia saja, tetapi juga untuk seluruh makhluk semesta alam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rasa kepedulian baik terhadap sesama manusia maupun alam sekitar. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, kepedulian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesama. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Beliau sudah menjadi seorang yatim piatu. Oleh karena itu, beliau sangat mengasihi anak yatim piatu. Selain itu, Islam juga mengajarkan persamaan derajat. Pada waktu itu, perbudakan masih merajalela dan menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat Arab. Setelah beberapa orang budak masuk Islam, mereka dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW sendiri memerdekakan seorang budak yang bernama Zaid bin Harisah. Nabi Muhammad SAW menjadikannya anak angkat. Nabi Muhammad SAW juga mengasihi fakir miskin. Dikisahkan, suatu ketika Siti Khadijah meminta tolong Nabi Muhammad SAW untuk membelikannya buah delima. Waktu itu bukan musim buah delima. Dengan susah payah, Nabi Muhammad SAW berhasil mendapatkan sebutir buah delima. Buah itu pun dibelinya dengan harga yang mahal. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW bergegas pulang. Di tengah jalan, Nabi Muhammad SAW menjumpai seorang. Nah, sudah dilihat ya video yang ibu tayangkan tadi. Nah, di video itu tidak jauh beda ya dengan apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang siapa yang belum paham dengan apa yang ibu jelaskan tadi? Coba. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, untuk tugas di rumah ibu kasih PR. Di sini ada beberapa soal, tapi ibu kasihnya 10 saja dulu ya. Nanti untuk selanjutnya kita bisa evaluasi bersama-sama di dalam kelas. Sebelum pelajaran berakhir, baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin lagi untuk berdoa sebelum pulang ya. Amin. Baik, cukup sekian dari ibu untuk pertemuan hari ini. Kita kembali bertemu di minggu depan. Jangan lupa pekerjaan rumahnya dikerjakan ya. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.